Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kumaha dalam alhamdulillah luar biasa. Sama yang tadi insya Allah makin soleh-soleha. Sehingga nama 2024 siap ya? Siap Pak Ustaz? Siap ya? Iya. Karena ini bagian dari akhir zaman yang harus diperjuangkan. Jadi kalau kita ngomongin akhir zaman, sebetulnya sudah sejak Rasulullah melahirkan itu sudah akhir zaman. Dan cerita tentang akhir zaman itu sesuatu yang tanpa disadari tematik, yang terus menjadi perbincangan karena semua orang akan mengakhiri zamannya. Kita juga ini sudah akhir zaman ya. Karena akhir zaman itu kadang-kadang juga jadwalnya tidak tentu. Aja 1 tahun sudah jadi akhir zamannya gitu. Ada yang sudah 80 tahun zamannya juga belum berakhir gitu. Jadi akhir zaman ini mysterious time, waktu yang misterius. Bukan sesuatu yang harus ditakutkan, juga bukan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, hanya sesuatu yang perlu dipersiapkan saja. Karena ibu sekalian, sampai pada waktunya nanti, kapan zaman akan berakhir? Yaitu ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah sudah tidak ada di dunia ini. Makanya pertanyaannya, ibu pengen zaman ini teh lama gitu? Ayo. Maka tugasnya kita kalau zaman ini ingin terus begitu, ya jangan habis orang-orang yang soleh-solehahnya gitu. Ibu punya suami di rumah, bentengi betul supaya jadi suami yang saleh. Ibu punya anak pemuda begitu, bentengi terus supaya mereka nanti menjadi generasi orang-orang yang soleh. Jadi kalau misalnya Allah akan menurunkan kiamat, salah satunya menunda ketika orang-orang di dunia ini satu masih beristighfar. Ibu asal istighfar kan? Masih gak nama istighfar kumpul ya. Kamu awal bulan Astagfirullah, listrik bayarin ya, sekolah SPP bayarin atau kau dapat duit tapi dipicin istighfar ya. Nah kalau ke dosa mah kita istighfarnya bukan mana, karena hampir sebetulnya kan kita nggak terlalu sengaja saya berbuat dosa ya Bu. Cuma ternyata dosa juga banyak, dari mulai dosa lahiriah sampai dosa batiniah. Kita ketika berjuang menjadi orang yang soleh itu bagus, tetapi ketika di puncaknya orang ujub merasa diri paling soleh, di situ gagalnya menjadi orang soleh. Ibu teh tosainya tahajudnya udah tiap malam, witirnya tiap malam, hatam Qur'annya sehari paling tidak 1 juz gitu. Kemudian sedekahnya tidak pernah putus. Tapi tiba-tiba muncul ya, pas ibu teh pakai jilbab, ningali teh jilbab, siga nama pinaran kaya. Ngomong lamun rambut nanti dicet, ini asa teu parantes gitu. Merasa diri kita paling bagus karena berhijabnya, gagal tuh jadi perempuan soleh. Ibu kalau misalnya kita sholatnya rajin, terus tiba-tiba teman kita diajak sholat rada hese gitu, lagi arisan, Bu sholat dulu, dan si etawanya tiba heula. Minta gabung ke grup ya, siga nanti lamun sholatnya ngereda Korea mas gitu. Kita mah sudah ya, ini mau kalau kada hawe dihulakeun gitu. Hai sholat dipandirikan, gagal lagi jadi orang yang soleh.
Ibu dermawan, nyumbangnya 1 juta, tiba-tiba ada yang kelihatannya teh kaya renceng gitu ya, tahu renceng? Wah, di tangannya teh gelang perak dan lain sebagainya, emas, lusiga pelek sepeda, ditempel. Ayo sedekah 100.000. Ih, begitu kabina-bina gitu ya. Iya. Jadi memang orang makan tidak ada yang sempurna, Ibu ya, saya sering sampaikan tuh, ada yang sopan tapi itu santun. Ada yang tidak sopan tapi santun. Orang Bandung mah sarapan serius, tapi pedih. Ibu badai sedekah sebarang, abdi mah ngiringan we. Ngiringan ka saha? Ka ibu, nya abdi mah teu abdi ge moal. Bagus bahasanya. Tapi efek amalnya jadi tidak ada. Ya. Orang tuh kalau Rasulullah kan sempurna, udah sopan, santun. Kalau ngasih Rasulullah pasti menyenangkan orang yang diberi. Kalau Rasulullah berbicara pasti bahasanya bagus dipilih dan menyenangkan orang yang mendengar. Itu Rasulullah. Jadi ternyata kita ini beramal ini kenapa perlu bersatu dalam keumatan? Karena memang kita banyak yang nggak sempurna gitu aja. Ibu teh bager tapi ku bagerna, bager teh berehan gitu ya, dermawan. Tapi karena dia dermawan sering agak melecehkan orang lain, bukan melecehkan, meremehkan. Eta masih kuat, tenang we ku ece tuh, sakitu-gitu wae nih. Loba, itu kudu rapat begitu mah butuh semen sakumaha trek nelepon we ka ece. Terus mun geus nelepon we. Iya, nyumbang mah kumaha engke. Itu biasanya orang-orang yang dermawan tapi tidak diimbangi akhlak begitu. Berapa sih yang ikut pengajian mah Jumat pagi? Paling juga 500 orang. Sudah nanti cateringnya mah dari saya. Oh, ya, nama we unggul catering. Senengna hiji ewang. Bala-bala. Ya. Biasanya orang seperti itu. Nah kalau Rasulullah enggak. Kalau misal beliau berderma, pasti beliau menyembunyikan tangannya sehingga tidak kelihatan orang yang diberinya itu merasa direndahkan. Sehingga kalau orang diberi merasanya dibantu. Nah kalau kita ini mah dipiralkan jadi konten. Tapi nggak apa-apa. Da ayeuna mah zamannya begitu. Ibu sedekah 100 juta kontenkeun. Supaya nanti yang bikin konten berikutnya 200 juta. Kan lumayan ya yang disumbangnya. Dia mah dikontenkan 1.000 atau memang berikutnya 2.000. Pakai caption di situ daripada tidak berbuat sama sekali yang penting berhati. Ditunggu donasi yang lainnya. Main nama mancing 1.000 betul nanti 100.000 kan gitu. Jadi nggak apa-apa yang sekalian. Jadi saya ulang lagi, kenapa umat ini perlu bersatu? Ya, dan di akhir zaman kita perlu berjamaah. Bersatu dalam konsep agama mah berjamaah. Karena kan Imam Syafi'i misalnya, beliau berpendapat kalau orang berkumpul di satu keberjamahan, kemudian yang 40 orang ini berdoa, maka salah satu di antara sekian orang pasti ada yang diijabahnya. Kumpulannya orang baik. Tapi kumaha cenah kalau ada kumpulan yang tidak baik, boleh nggak kita masuk di situ? Ikutnya tiba-tiba ningali kumpulan-kumpulan yang sedang hiburan begitu, boleh nggak masuk di situ? Boleh, ibu asal tengiringan we dan ngewa pakai jilbab gigi tekan mah itu. Ya. Artinya begini, Allah membuat karakter umat itu terbelah menjadi dua. Yang satu baik, yang satu buruk. Fungsinya baik buruk ini bukan dipisah. Harusnya yang baik ini menaungi yang buruk, mencahayai orang yang buruk itu yang disebut dengan nur. Maka nur adanya di posisi baik. Ya. Jadi kalau misalnya ibu baik, pasti nur, dan cahaya itu jangan sampai dipadu dengan ketidakbaikan. Ya. Nur. Nah, ini adanya di akhlak. Orang kalau sudah ada cahaya dalam dirinya, itu akan sampai kalau disampaikan dengan cara yang berakhlak. Ilmu agama itu baik,
maka dia akan sampai kalau disampaikan dengan etika. Mungkin nggak misalnya ilmu agama disampaikan dengan cara satu yang kasar, kedua yang kotor? Agak sulit bersatunya. Itu ibarat minyak dengan air, larutnya lama. Maka dalam teori persenyawaan paling tidak, kalau mau cepat larutnya, maka partikel yang disenyawakan itu harus satu nada. Kalium, kalsium, natrium, magnesium itu bisa disenyawakan. Tapi kalau dengan alkohol itu agak sulit, karena ini kiri dengan kanan. Makanya ibu pasti adaptasinya ibu-ibu pasti lebih gampang dengan orang-orang yang kelihatannya ahli agama, itu pasti. Makanya ibu akan agak kesulitan kalau misalnya kita beradaptasi dengan orang yang satu mungkin agak berlainan agama. Butuh waktu tuh untuk larut. Ibu pernah ketemu kumpulan orang-orang non-muslim? Agak canggung kan di awal? Wajar, karena antara nur di sini nanti ada yang berlawanan. Nur itu lawannya apa? Nar. Bedanya apa? Bedanya alif sama waw. Itu bahasa Arab. Makanya kenapa Al-Quran perlu dipelajari. Jangan sampai iyaka berubah jadi iyaka. Ya. Na'budu jangan sampai berubah jadi na'budu. Beda artinya. Antara nur dengan nar ini beda. Yang ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Padahal bedanya cuma dikit. Nur bisa jadi nar nggak? Bisa. Nar bisa jadi nur nggak? Fungsinya bisa. Makanya dulu zaman kita masih di kampung, kalau yang kampung ya, kalau yang kota nggak usah ikutan. Karena saya dulu orang kampung. Dulu sebelum ada listrik di kampung saya, nur itu didapat dari apa? Dari nar, dari api, lampu cempor, lampu minyak. Yang itu kalau lebaran di kampung saya karena jalan-jalan pengen terang, itu lampu oncor, bambu dikasih minyak tanah. Tengah malam tegis pararum deh. Sebab ku angin. Ya. Itu dulu. Nah, nur ini berfungsi untuk apa? Jadi kalau saya terangkan, nur itu fungsinya supaya manusia bisa membedakan warna. Ini ada hitam, ada pink, ada apa lagi? Oranye, ada putih. Karena apa? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, poeknya bu, atau black. Saya coba tanya kepada orang yang tidak melihat, apa yang Anda rasakan ketika mata Anda tidak melihat seperti kami? Bahasanya bukan poek gitu, blank. Karena dia nggak tahu hitam itu gelap. Coba ya. Maka beruntung bagi kita orang-orang yang punya mata. Jadi teman saya yang tidak melihat itu matanya blank kan. Nu disebut hidung teh kumaha. Dan saya akan bisa membedakan poin jeung cantik karena benar bisa melihat. Kalau saya ini tidak bisa mengatakan bahwa mata saya ini gelap. Yang ada blank. Ternyata blank itu bukan black. Karena yang black tidak. Ini karena cahaya. Tapi menurut mata. Terus kalau yang tidak punya mata, mau melihat sesuatu pakai apa? Sehingga dia bisa berjalan seperti orang hanya dikasih tongkat. Sok ibu cobaan ya. Matanya ditutup, saya kasih tongkat. Jangan jauh-jauh ibu, ngurilingan mimha we. Kira-kira sanggup enggak? Tapi itu saudara kita yang sudah diberikan oleh Allah dengan tidak melihat, dengan ketukan tongkat dia bisa menemukan arah. Walaupun mungkin tidak bisa membedakan warna. Karena ternyata, apakah dengan nur saja orang bisa membedakan warna? Aya ibu, anu ningali tapi itu disebut
antara hijau laut jeung biru teh warna. Disebut buta. Jadi kalau begitu, kita teh melihatnya sebenarnya pakai mata atau pakai apa sih sebenarnya? Karena ternyata tidak semua yang punya mata bisa membedakan apa yang dia lihat. Bukankah kita sering ketipu ya, dari belakang gondrong pas papayun-payun kumisnya disebut neng. Nah, gitu. Karena yang kita nilai, yang kita lihat itu mata ini, padahal mata ini sering ketipu, serius. Makanya kenapa orang sering merasa gagal ketika sudah memilih, karena dia memilih menggunakan matanya. Milih presiden menggunakan mata, ujung-ujungnya tertipu deh, pikawatiru bahulate. Dipilih nya we pika sebelum. Kan banyak yang begitu. Dulu napi karunyahan, ujung-ujungnya pika sebelum. Siga ibu pilih si bapak bageula keur bujangan tapi karunyahan mantak daek ya. Ai sugate mau jadi kaset. Ari geus ku ibu teh dikasih makan, bajunya dipangisuhkeun gitu ya. Segala sesuatunya diurus, eta ngadadak salaki urang teh bet jadi ganteng. Anu tadi napi karunya teh jadi pikar sepeun. Rupanya kalau dia ngobrol jadi punya tenaga. Pas kata-katanya didengar orang memikat, perilakunya menyebabkan orang suka. Tahu-tahu na ibu ditinggalkan. Bisa begitu kan? Apa bedanya dengan keadaan sekarang? Dulu pikarunya dia kekeceburan karena got segala macam gitu. Siga nunya. Begitu sudah jadi, ya Allah, ternyata dia kenal dengan luar negeri, kenal dengan investor, loba duit, pohon gitu. Kenapa? Karena kita dulu memilih ya pakai mata, pakai penglihatan aja. Dulu kita memilih suami teh gagah, ada bareto. Ketika awal-awal berbujangan ya pantas aja gagah, dah masih muda ya. Lama-lama bentuk kakina nu tadina lurus jadi rada-rada gitu. Jadi rada X gitu, yang tadinya tegap mulai bongkok, yang tadinya kenceng mulai keriput, yang tadinya ngedipnya agak sering, mah jadi jarang loba kieu. Makanya hati-hati ibu dengan nur yang bersumber dari mata, karena itu keadaannya bisa menipu ya. Ini yang disebut dengan Islam. Kita bisa meyakini Islam itu salah satunya karena dilihat agama ini menyenangkan. Amal-amalnya bisa dilihat, kumpul berjamaah, sholat, apa segala macam. Tetapi apakah untuk yakin tentang sesuatu harus melihat terus? Kan tidak segala sesuatu bisa ditembus oleh mata ini, bisa dilihat oleh mata ini. Ibu jangan yang jauh lah, di belakang sini aja nih kita sudah nggak tahu lagi nih. Karena saking terbatasnya pandangan mata kita. Di dalam sini ada apa juga kita udah nggak tahu lagi. Buating ayam mas 30 gram itu kita nggak tahu. Ketinggalin apa di luar nama penghapus tapi hafal. Bangga. Ketinggalin asal. Tapi perasaan nggak ada sih maksudnya. Gampang gitu. Tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya ada debu segimana, ada ruang udara kalau ditimbang gramasinya seperti apa, oksigennya di dalam sini ada atau tidak. Makanya kalau kita berbicara masalah kehidupan, ini jangan sampai kita hanya menggunakan analisa penglihatan saja, karena tidak semua juga dengan penglihatan bisa dijangkau. Ya. Satu ya, yang kedua. Ada matanya ya, atau ada zatnya tetapi tidak bisa dilihat oleh mata, dan ketika tidak dilihat tetapi harus Ibu percaya adanya Allah? Percaya kan? Adanya Allah ibu yakin? Bukan cuma percaya loh, saya yakin. Dasarnya apa? Toh nggak kelihatan, bentuknya nggak ada. Karena ternyata orang yang tidak punya mata, dia bisa dengan yakinnya berjalan, terus di pundaknya ada kerupuk, di pundaknya ada kain, di pundaknya ada jualan segala macam. Dengan modal keyakinan dia jalan tuh, kemana aja.
Kadang-kadang kekayaannya melampaui orang yang tidak melihat. Dan kadang-kadang akhlaknya juga melampaui orang-orang yang punya mata dengan mata yang jelas melihat. Masya Allah. Makanya kesuksesan ternyata tidak absolut bagi orang-orang yang sempurna. Karena ternyata ukuran sempurna itu bukan fisikal. Dan kita mau mengukur sempurna tapi fisik kan. Makanya kemarin ada orang tuanya ngeluh ke saya, kok saya gak beruntung banget ya. Kenapa? Anak saya dalam tanda kutip ya agak keterbelakangan. Saya bilang, ibu dari mana melihat tidak beruntung? Ya anak-anak yang lain kan ceria, anak-anak yang lain gak perlu dibimbing, anak-anak yang lain bergerak sendiri, anak-anak yang lain kreatif. Anak saya kok begini ya? Saya bilang, ibu, yang disebut beruntung itu bukan hanya persoalan dia bisa berbuat, tetapi yang disebut beruntung adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika anak kita tidak berbuat, ketika diri kita tidak diberi kemampuan untuk berbuat, bukan berarti kita tidak beruntung. Jangan-jangan ketika tidak mampu berbuatnya itu adalah sebuah keberuntungan. Seseorang jadi penguasa itu disebut beruntung kalau dia bisa jadi pelindung bagi bangsanya, pelindung bagi umatnya. Tetapi kalau dia mengkhianati umat dan bangsanya, beruntung apa tidak? Ibu punya suami, disebut beruntung itu kalau bisa taat kepada suami. Kalau tidak bisa taat, beruntung apa? Musibah itu. Menikahnya sorangan ya. Itu bukan beban ibu nyantai. Wali hisab ibu. Makanya ada nih yang sampai usianya 55 tahun tidak menikah, perempuan. Dia nanya ke saya, Ustaz, Arisa kan beruntung apa tidak? Saya tanya balik, ibu merasa beruntung atau tidak? Ya antara iya dan tidak gitu ya. Kenapa manusia normal itu kalau perempuan punya suami, kalau laki-laki punya? Emang yang punya istri sama suami normal semua? Ada yang sudah punya suami itu normal. Ayo kudu ke dokter. Makanya ukuran normal itu juga apa? Kadang-kadang kita nggak punya dimensi ya, jadi tidak punya ukuran gitu. Tapi paling tidak saya bilang, ibu, kalau ibu belum mampu taat kepada suami, maka ibu belum beruntung. Kenapa? Karena nanti dihisab. Banyak ibu-ibu yang tidak punya anak mengeluh. Saya bilang, ambil sisi positifnya, karena ibu dikasih keberuntungan oleh Allah. Tak perlu mengurus. Apa? Allah bukan tidak percaya, tetapi Allah memilih ibu untuk tidak banyak masalah. Kan kita masih suka begitu ya. Saya belum dipercaya. Bukan, itu mah goreng pikiran negatif. Kenapa ibu belum hamil aja? Ya itu dialah, saya belum dipercaya sama Allah, beri rada kesel sedikit. Bukan tidak dipercaya, pilihannya adalah Allah memilih ibu untuk tidak banyak masalah. Jadi kudu mikiran bulanan segala rupa ya. Kudu mikiran vaksin segala rupa, kan udah pusing gitu. Ibu yang namanya anak itu kan dari mulai lahir sampai menikah nanti tuh biayanya nggak selesai. Makanya syukur bersyukur ketika dipercaya, karena orang yang punya anak pasti rezekinya nggak akan putus itu. Kenapa? Karena dia sampai dewasanya teh biayaannya dere-dere. Kontrak yang tidak tertulis tapi tanggung jawab yang tidak berujung. Itu ngurus anak namanya. Dan saya ulangi lagi, anak mau diistimewakan seistimewa oleh orang tuanya, dia merasa biasa-biasa aja. Ya, sok disekolahkan di Mimha ada mahal. Buat dia biasa aja. Benar nggak bu? Iya. Rezeki ibu mahal saja lumayan, main nama itu lumayan. Iya. Dan dia nggak punya perbedaan dengan anak yang sekolahnya murah biasa aja, ketemu main-main aja anak yang. Karena setahu dia, ternyata yang punya masalah itu ibunya. Kenapa? Kenapa ibu anaknya di sekolah di yang agama? Ya itulah, dulu kan saya susah ya. Saya kepengen anak saya itu jangan sesusah saya dulu lagi. Sementara anaknya nggak pernah tahu kalau ibunya dulunya susah. Sehingga buat dia nyantai aja. Sehingga
rasa syukurna. Sampai ibu yang agak kurang ikhlas sering ngomel, nah tuh kamu teh ya, ibu teh sudah nyekolah ini tempat yang mahal, cek budak mahal gitu. Terus yang disebut mahal itu yang gimana gitu? Kan dia nggak pernah sekolah, dia murah gitu. Iya. Sampai anak saya dipindah dari sini mengeluh, ibu, karena di sini terlalu bagus sebenarnya buat dia gitu. Kakare karena saya sekolahnya rada murah. Kenapa nggak ada AC? No. Duh, mau AC sorangan aja lah, timah. Itu akhirnya saya sewa kelas khusus ibu supaya betah dia. Mata tong bunga tinggi mau pasti tuntutannya berat. Sekali-kali dia diuji oleh Allah, nggak apa-apa, kita makanya hidup nggak usah alergian. Karena di sini tuh ada nur itu fungsinya. Coba adanya cahaya fungsinya untuk apa? Kalau gelap. Terus kalau terang perlu nggak cahaya? Ngapain gitu? Makanya itu tuh perlu duit kalau lagi susah. Kalau lagi nggak susah ngapain banyak duit? Itu yang sering jadi berat. Makanya ibu mas sering memikirkan sesuatu yang belum diperlukan. Kalau lagi nggak perlu, nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Semesterannya Desember, atau udah belum ya? Entong pusing di September kene. Ini teh 2 bulan lagi mau bayar SPP tapi duitnya belum ada. Kan 2 bulan lagi ibu. Ayo kurang mah 2 bulan teh pusing teh. Padahal 2 bulan ke depan belum tentu sampai, atau bahkan ada cara lain Allah memberikan keringanan kepada kita ya. Tiba-tiba pas 2 bulan kemudian cek Allah, ibu anaknya dapat beasiswa. Itu jadi pusing ya. Karena nur ini akan berfungsi kalau hidupnya gelap. Kalau keadaan kita di ruang yang sempit, kalau kita berada di lorong yang dalam gitu. Makanya ibu fungsi iman itu akan terasa kalau ibu berada di ruangan orang-orang yang tidak begini. Ibu merasa kalau kita mah kayak gini biasa aja lah, hari-hari ketemu sama perempuan-perempuan solehah, ditiup tiap waktu ketemu, assalamualaikum, cipika-cipiki dan lain sebagainya, saling mendoakan satu sama lain. Ini tiba-tiba ketemu preman perempuan, ya, sasalaman tuh, hai, say, dadah, assalamualaikum, dadah. Kita teh bohong kayak gini, gitu ya. Ya karena memang habitatnya berbeda, kan? Habitatnya berbeda. Makanya ibu melihat itu jangan selalu pakai mata. Maka kadang-kadang tidak perlu dilihat tapi cukup diyakini. Itu namanya iman. Allah tuh nggak usah ditemukan pakai ini. Mau diterang kayak gimana suasana, Allah ya begitu. Mau di kegelapan seperti apa, buat Allah nggak ada beda. Makanya kita hidup itu yang dicari konstan, istiqomah, terus saja begitu. Hidup mau lagi susah, bahagianya nggak hilang. Makanya kan saya sering sampaikan, yang penting Allah itu kalau ngasih masalah jangan dengan sulitnya. Nah, apa kan ibu banyak masalah, tapi jangan dengan sulitnya. Daripada sulit nah hukum, pemecahan masalahnya nggak ada. So mending mana? Ya Allah, makanya ibu jangan salah doain anak tuh, ya Allah karuniai anak saya pintar dengan suksesnya. Banyak mau pintar ibu tapi tidak sukses. Kamu laut di kampusnya, kalau arti laut di kampus kalaut. Itu jangan-jangan doanya kurang pas. Ya Allah, makanya Nabi Ibrahim itu Rabbi habli hukma warhibni bisolihin. Ya Allah, karuniakan kepada saya anak yang pintar, bijaksana, soleh-solehah, dan pergaulkan dia dengan orang-orang yang soleh. Itu kalau sudah bergaul kan pasti ada interaksi, ada transaksi dan lain sebagainya. Ulah imah soleh nanti cicing di kamar. Iya. Leheng zaman ayeuna ibu cicing di kamar teh ada potensi ngoprek internet. Coba kalau di kamarna ukur cicing browsing ukur teh para ruguh gitu. Makanya minta sama Allah itu teh dengan sukses.
Makanya hidup ini, apa kalau sekarang misalnya ibu yang ini capres ini selalu lagi kampanye akan menghilangkan kemiskinan, demi Allah nggak akan bisa. Ngimpi eta. Kalau membantu kemiskinan itu boleh tuh. Membantu mensejahterakan orang itu boleh, karena target semua orang. Tanpa dibantu semua orang juga punya cara untuk mensejahterakan dirinya. Nah, pemerintah memfasilitasi kan gitu, penguasa memberikan jalan gitu aja. Kenapa? Karena nggak ada masalah, masyarakat mau miskin juga nggak apa-apa. Yang penting tidak dipaket dengan sulitnya. Kan dulu ibu punten ya, orang-orang tua kita mungkin kalau jadi pegawai juga zaman dulu nggak seberuntung hari ini ya. Saya punya tetangga tuh, bukan tetangga, paman malah, guru SD sampai pensiun gitu, anaknya banyak, sekolah semuanya, dan sekarang jadi orang-orang yang relatif ya rada-rada sukses lah gitu. Tapi ada juga orang yang punya kekayaan, anaknya itu sarakola ya begitu ya. Makanya ibu sekalian, ukuran yang saya bilang tadi, nih paman saya ini kurang beruntung ya secara ekonomi, tetapi Allah tidak paketkan dengan sulitnya. Dulu zaman Orde Baru, rakyat nggak sesejahtera hari ini, pembangunan infrastruktur nggak semewah hari ini, tapi punten, dulu nggak susah, miskin bener, tapi itu susah. Hari ayeuna mah beunghar tapi riet, aneh kan ya? Gaji suami ibu teh galala deh, yakin saya matak mampu ka dieu gitu. Tapi pas-pasan sabenerna tuh. Serius kan kealaman sama. Bukan gak gede penghasilan suami gede, tapi ya ngepas gitu. Mending kayaknya zaman Barreto gitu ya. Orang tua kita teh penghasilannya nggak ada daftarnya, gaya golongannya, tapi anak 11 teh tersekolahkan, terpesantrenkan, umurnya panjang gitu. Makanya kita teh sering bilang ibu ya Allah mudah-mudahan Allah kan bagi orang-orang yang bertakwa mah jangan salah nih bu, mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang Allah lakukan bagi orang-orang yang bertakwa itu jalan keluar. Jalan keluar kapan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari cara yang tidak dipikirkan dan diduga pada waktunya. Maka ibu sering kan ngomong, ya Allah, ininya susah-susah na hirup urang, alhamdulillah dina waktu nama sok jadi aya. Jadi Allah mah ngabantu teh lamun keur butuh. Ibu butuh pesawat, pasihan ongkosna ke pesawat ya. Yang umroh, keren. Dari buah pesawat nama parkir di mana? Akhir ongkos nawe. Dan sekali-kali ibu nggak pesawat togenya, biar aku di mana di ujung berung kami memakai pesawat. Pesawat teleponnya menurutnya. Ya udah Allah kasih aja. Sampai pulangnya lagi Allah kasih ongkosnya. Dan sederhana banget Allah kayak gitu. Makanya nanti kalau misalnya hanya dengan iman, kenapa ada doa husnul khotimah? Karena yang paling penting, lebih dari sekedar pengabdian panjang selama hidup kita kepada Allah, itu yang penting ujungnya nanti. Sekolahnya 3 tahun, tapi lulus. Gitu ya. Kalau sampai 3 tahun lulus, ujungnya teh husnul khotimah. Ya. Cicing we di sekolah eta kunaon ya atuh. Duka ada tadi pasihan ijazah wae gitu. Apa yang begitu yang sukses? Makanya kita juga kepengen gitu ya, sepanjang perjalanan hidup kita itu disukseskan oleh Allah di ujungnya husnul khotimah. Jangan sampai kita teh sholat sepanjang waktu si gambar sebal ambin Allah ya, ulama narsiso ulama sepanjang waktu, tapi di ujungnya wallahu alam nasibnya seperti apa. Karena menjadi seorang yang agak ya katakan agak ya, karena panjang pengabdiannya tapi ujungnya menjadi fasik gitu. Nah kita kepengen nih yang panjang-panjang ini, perjalanan ini kita kemudian di husnul khotimahkan oleh Allah. Makanya ibu kalau misalnya kemarau ya nggak apa-apa, yang penting tidak dihijikan dengan hese cai. Kan pengennya kita mau begitu ya. Ya Allah tong hujan wae atau tapi cai sing aya eta manusia makan kawinna gitu.
Ya makanya ibu nggak apa-apa suaminya nganggur, tapi tong di nganggurkeun rezekina, ya nggak apa-apa. Makanya banyak orang yang pensiun pusing, ya nggak apa-apa, yang penting rezekinya yang tidak dipensiunkan. Kerja mah dah umum atuh ya, ibu kayak yang lain namanya aja gawe gitu. Nyusul tuluy we teu ada kan pengen berhenti. Ya, kalau bisa mah nggak usah nyuci tapi pakaiannya bersih sendiri gitu. Ya itu mah lantannya beda. Ya kan pengennya begitu. Makanya ibu kenapa banyak orang-orang yang sehat itu karena dia bekerja oleh Allah tidak disatukan dengan lelahnya. Emang lelah milik orang kerja aja? Tidak kan? Anu nganggur lelah tuh. Udah sedih capek dia nganggur. Makanya ibu nggak usah khawatir kalau ibu lagi jobnya banyak, nggak apa-apa. Yang penting Allah kasih tenaganya. Yang penting Allah kasih sehatnya, yang penting Allah kasih mampunya. Daripada ibu dikasih cicing mampuna deh kalahkan stresnya bener-bener. Makanya nanti kita akan ketemu ibu. Kenapa sih perlu iman? Jangan hanya menggunakan mata ini. Nanti jangan sampai ke sini ya iman. Ya, ini ya di akhir zaman ini akan cenderung orang ke sini nih lari. Ibu milih presiden, saya tanya Pak. Ini karena yang lagi rame ini kan. Harapannya apa? Pengen sejahtera. Serius? Emang bisa? Mudah-mudahan bisa. Hati-hati ibu milih presiden, milih apapun, jangan sampai ikut-ikutan. Sugan we Pak Anies jadi mah. Emang kenal? Ya kan? Boleh memilihnya tetapi jangan bergantung kepadanya. Berbeda dengan Allah. Ibu boleh memilih suami itu si A, tapi hati-hati jangan bergantung ke dia. Karena ternyata suami itu hakikatnya adalah makhluk yang perlu diurus. Sebentar lain urusannya bu. Urusan Allahu Akbar. Dimimiti ayana di imah kudu panggieunkeun kopi. Geus ngopi teh kudu nyieun lalawuh, atau lalawuh. Susuhuna opieunana makanan cemilanana cek ibu. Udah gitu teh beres samanehna ngopi ngarokok dan lain sebagainya beresaneun urutna teh. Manehna mah ngaraja we gitu kan. Ancan ge beres kurunyung teh baladna ibu. Namu lila deui di imah teh. Rek diusir sidik aya piuntungan, teu diusir teu ngarti-ngarti. Ibu tadi di dapur ngabati. Geus kabayang 3 jam ke depan ibu kudu nyuci piring, ibu kudu apa. Beberes untuk boga pembantu maksudnya. Tapi kan boga pembantu yang mikir, sama mungkin kudu ngagaji. Bukan berarti orang yang di rumahnya ada pembantu bebas masalah, enggak juga. Bebas satenya sih, tapi setelah mencuci dia harus menggaji orang yang mencucinya. Sama aja. Bari pekerjaan nanti kadang-kadang tidak sempurna ya bu ya. Ibu menyetrika celana si bapak dengan sagaris, pangku pembantu mah ditambahan jadi 2 garis. Baik dicarekan, orang ketemu nanya nyarekan batur, itu dicarekan, diomongin. Atuh mah yang gaji teh bari ngedumang, shit kita harus ngomongin. Coba. Makanya hidup itu kan yang sempurna. Hati-hati ibu, nggak boleh ikhtiar, bersandar. Kasih tahu suami ibu, jangan bersandar kepada ikhtiarnya, karena boleh jadi kecewa. Wah tenang mah, proyek nu ieu mun cair, lamun ari hek ganti presiden riweuh. Ya. Begitu cair, benar cair, tapi kan 20%. Cair nawa, tapi hanya 30%, sementara yang sudah keluar dari modal kita sudah 50%. Alain untung atuh. Makanya ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah. Makanya ibu kepada keberjamaah umat di akhir zaman, lagi-lagi kita nggak boleh bersandar kepada konsepsi keberjamahan, tetapi kita harus boleh bersandar kepada siapa? Al-ijtima'
fi yaumin la raiba fi. Kita harus bersandar setelah berjamaah, ngumpul bareng-bareng, kita sama-sama bersandar kepada Allah yang nanti pada waktunya akan mengumpulkan kita pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mengantisipasi akhir zaman mah banyak pertanyaan ke saya. Ustaz, hari akhir zaman teh kiamat? Ya. Ibu, hari akhir zaman teh mah meninggal. Itu mah akhir umur. Akhir zaman tuh ya menjelang akhir. Ya. Maksudnya setelah ini nggak akan ada kenabian, kan itu yang dimaksud akhir zaman itu. Makanya setelah masa kenabian Muhammad Rasulullah SAW tidak bisa disebut zaman dahulu, sudah lewat. Kita ini di akhir. N-nya kapan? Itu yang kita nggak pernah tahu. Dulu ibu pernah nonton sinetron namanya Tersanjung. Itu nggak tahu kapan ujungnya. Salah satu sinetron terpanjang di Indonesia itu namanya Tersanjung. Saya nggak pernah nonton khusus ibu, tapi saking seringnya dan lamanya film itu, sinetron itu bikin keapal. Nah kita kepengen gitu ya, episode hidup ini biarpun panjang menarik. Makanya ibu boleh meminta panjang. Ada tapi mintalah ibu panjang umur dengan cantiknya. Mulai meminta panjang umur, wungkul, ayo cantik tadi penta tuh bagi kolotnya bagi goreng. Tahu Titik Puspa? Tahu. Asigana eta mah ngadoana mentana di geulis. Ya maksudnya geulis di umur 80 lah ya, seperti itu. Ada orang yang umurnya panjang tapi tidak dibarengkan dengan Allah, oleh Allah dengan sehatnya, dengan cantiknya, dengan gantengnya, dengan kuatnya, dengan keberuntungannya. Nah, kalau wapres itu rada dengan keberuntungannya kolot sih, tapi wapres gitu. Daripada aya deui nu ngora jadi wapres. Disuruh-rupa. Ya itulah akhir zaman, ibu udah seperti itu. Kamari aki-aki pisan ayeuna. Ayeuna budak pisan. Ya maksudnya oleh untuk jabatan itu sebetulnya sih udah agak dewasa ya. Tapi untuk jabatan jadi wapres mah udah oleh ya, jadi maksudnya bukan tidak boleh, siapa aja boleh. Tapi kan lamun dititah pidato tentang Israel kumaha? Ya, tentang Zionis, tentang kepedulian kepada Palestina, tidak ada yang berubah, hanya melanjutkan saja, menyempurna. Banyak itu pidato. Ya kan? Makanya ibu kembali nih, pantas kalau begitu jabatan seseorang, kekuasaan seseorang nggak boleh dijadikan sandaran. Makanya banyak yang kecewa kan sekarang, karena kemarin ternyata banyak yang bersandar kepada kekuasaan hari ini. Ayeuna mah ting baralentuk ibu tah dina medsos. Aromong tanu kamari ngadukung kecewa semua. Ternyata nggak ada di dunia ini yang abadi. Kesetiaan pun hampir-hampir tidak abadi ya. Benar ibu? Ibu? Abadi nggak kesetiaannya? Ternyata untuk setia juga banyak faktornya, banyak pendukungnya. Tanya dengan jujur suami ibu, kenapa bertahan? Karena ibu atau karena anak-anak? Pasti mau jujur jawabannya. Iya pasti mau jujur. Ya. Pasti karena anak-anak dan kamu. Kamu nama geus teu pateu pikaresepeun. Nah makanya hati-hati ibu. Kenapa sih kita harus ikhlas menjalani proses supaya Allah tadi menyertakan kebaikannya. Jadi memintalah kepada Allah. Ibu itu sudah baik. Dulu kita menikah bla sudah baik gitu. Islam. Minta kepada Allah sempurnakan kebaikannya. Kasihlah suami yang
setia kepada Allah, setia kepada keluarga. Sampailah muncul istilah di zaman Rasulullah, akulah yang terbaik memperlakukan keluarga. Ana khairukum li ahli. Aku tuh yang lebih baik, kata Rasulullah, dengan urusan keluarga. Makanya Rasulullah kesetiaannya tanpa batas kepada Siti Khadijah. Sampai umurnya lupa kalau Siti Khadijah tuh lebih tua daripada beliau. Itu jadi masalah untuk Rasulullah SAW. Ini mah kadang-kadang istrinya lebih muda gitu ya, suaminya lebih tua, tapi tidak bisa setia. Aneh ya. Ini Rasulullah sampai lupa umurnya, sampai lupa masalahnya. Yang dia pikirkan adalah istri ternyata sumber kebaikan. Itu yang dipertahankan oleh Rasulullah SAW. Makanya dia tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Dan wafatnya Khadijah bukan karena doanya Rasulullah. Ya Allah sih buru-buru, nggak begitu. Kan aneh kalau ada suami pas istrinya meninggal hore gitu ya. Wah, di kamar ya tuh naik setek. Kari-kari maut ke sekolah, kan ada yang ngomong begitu ibu. Ustaz jelas bapak mah gagal naon si mah teh maut yang dikis ini. Nah, ada bapak geus aki-aki. Mau baheula ke ngoreken. Abari eueuy tapi rada serius. Oke? Jadi nur. Makanya ibu kalau tidak ada cahaya, terus tidak ada matahari, lalu kita mau melihat pakai apa? Mungkin ibu kita di Indonesia ya, di Asia itu negara yang tropis, iklimnya teratur gitu. Tapi kalau ibu di Antartika, mungkin ketemu siang bisa 24 jam sekali. Atau bisa dibalik, siangnya lebih lama, malamnya sedikit. Terus kadang-kadang mataharinya ketutup awan yang tebal sehingga negaranya gelap terus menerus. Apa kita akan bergantung kepada ini? Makanya ibu sekalian, kalau orang sudah punya Islam, punya iman, baru yang terakhir. Saya mah terlihat tidak terlihat, saya konsisten menjadi orang yang baik. Ini yang paling penting kita di dunia keberjamaah. Ibu seberapa hebat bisa mengontrol penguasa? Jangankan kita ya, karena pengontrol kekuasaan itu dipilih oleh penguasa. KPK dipilihnya oleh siapa? Disantiknya oleh Presiden. Kapolri, Presiden. Panglima, Presiden. Terus hakim, Presiden. Ketua MK, Presiden. Iya. Terus ini mereka akan kontrol yang lantik, bisa apa enggak sih? Enggak. Dipermainkan iya, dimanfaatkan iya. Tapi kalau orang punya yang ketiga, ada atau tidak ada cahaya, kalau saya melihat maka dia mungkin tidak melihat. Tetapi kalau saya tidak melihat mereka, mungkin mereka melihat kita. Tapi kalau Allah, dilihat tidak dilihat pasti melihat. Cahaya ada cahaya pasti. Nah kalau orang sudah ada di posisi itu, maka artinya nanti dia akan selamat dari sini. Nur, jangan berubah menjadi nar. Maka itu konsep akhir zaman. Ini kita sudah beruntung hidup di dunia, diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah, tapi ujungnya jangan berubah jadi. Oke, ibu sekalian, saya kira itu saja ya. Dahinglah judul nama ibu, judulnya itu kamar nama di sini. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kepentingan kita berjamaah di penghujung ini, terlepas dari ciri-ciri yang ibu saya yakin sudah menyampaikan, ada Dajjal, Imam Mahdi, itu mah manggalah di dalamnya itu bisa dibaca, bisa diapa, dan itu cukupkan sebagai wawasan pengetahuan yang kemudian nanti kita bersikap menjadi pribadi yang bijak. Wah nanti di akhir zaman akan begini, ya dari dulu juga udah begitu. Ya. Ini ciri-cirinya begini. Ya dari dulu juga ciri-ciri itu kenapa disebut? Karena sudah ada sejak zaman dulu, zaman Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, bahkan sebelum itu di Injil itu sudah disebut akan lahir seorang laki-laki keturunan Quraisy dan itu adalah Nabi akhir. Jadi nggak usah aneh bu, kalimat akhir zaman itu sudah datang, sudah muncul pada kenabian dan kerasulan Isa alaihissalam.
Jadi kalau sekarang, ya sekarang mah sudah nyata bahwa kita berada di ujung zaman. Baik, Ibu, ini ada dos press. Door press. Ayo door teh panto press nah. Harga. Ya hadiah lah bukan namanya. Baik, apa ini? Ibu, apa bedanya kalimat nur dengan nar? Salah. Kalimatnya. Kalimatnya. Cuk, yang bisa membedakan nur dengan nar bedanya apa? Udah Ibu menang. Itu mah hartosna. Saya kan nanyanya kalimat ya tadi ya. Oke. Mangga, pasihin hadiah. Ya Ibu, hadiahnya spesial ada musafir. Alhamdulillah. Oh. Ada berapa lagi door press? Yang lainnya udah dibagi. Oh sudah. Bentuknya cuma itu aja. Iya. Oh ya sudah. Saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Tapi kalau tidak disertakan hadiah kalian punya. Jadi nggak akan saya pertanyakan, nggak apa-apa. Saya kira itu saja dan mudahan lepas dari kajian Jumat pagi ini kita satu tidak beriktimat. Ya, lahirnya iktimatnya hanya kepada Allah. Gitu. Yang kedua, positif negatif ini kalau bisa kita mereduksi ini ke sini, tapi ini jangan berubah jadi ini. Sehingga ada masalahnya pengolahannya di sini. Jadi berdoalah kepada Allah ketika kita ini dinampakkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sakti. Jadi saya pernah cerita kalau Nabi Ibrahim itu gak kebakar apa, tidak hangus. Itu tuh yang saktinya Nabi Ibrahim apa senanya yang bagus? Allahnya. Kalau Allah udah pasti lah ya. Allah memposisikan. Tapi kalau oleh orang yang melihatnya pakai ini, maka disimpulkan Nabi Ibrahim sakti. Cuma mereka tidak tahu, dipanjang nih dongengnya, bahwa dalam konsep kenabian kerasulan itu ada yang disebut dengan mukjizat. Ingat Bu, mukjizat itu keistimewaan Allah yang keluar dari kebiasaan, diberikan kepada orang tertentu dan hanya terjadi sekali. Jadi kalau berikutnya dibakar, setelah itu Nabi Ibrahim saya nggak tahu nasibnya. Nabi Ibrahim dibakarnya berulang-ulang apa hanya sekali? Sekali. Lamun tilu kali mah nya. Sigana teh wajar diyakini bohongan sekali ya teh terakna teh. Ya tidak hangusnya teh. Coba kalau dibakar lagi. Nabi Musa ya dikasih tongkat, dipukulkan ke laut, terbelah. Hanya sekali apa berulang 2 kali? Sekali. Coba lamun diulang deh. Nah makanya kita mah jangan mukjizat. Kenapa mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasulullah? Ribu lamun dibikin ke ibu. Gelis, kan sekali. Benghar, cuman sekali. Pinter, tapi kan sekali-kali nah, bisa ngejawab nanti. Makanya yang dikasih ke ibu ini karomah. Ya, karomah dari Allah. Punya uangnya nggak sekali, berkali-kali. Suksesnya nggak sekali, berkali-kali. Makanya kalau disimpulkan Nabi Ibrahim, kenapa tidak harus dibakar? Oh, ternyata Allah memisahkan antara api dengan panasnya. Pisahkan, we. Kunaon cenah ibu di bumi eta apinya kecil tapi matang. Sebab Allah membersamakan panas dengan api. Lamun ku Allah dipisahkan, ya narukeun ibadah. Seuneu tiis kamu. Terus panas kemana? Minggir. Bisa dong? Bisa. Ku Allah. Makanya ibu kalau mau ngasih kerjaan jeung duit nak. Mau gowekeun we hungkul. Makanya bapak kan segitu ya. Suami kita teh sibuk tapi teu menang duit. Atuh Pak. Gawe teh jeung hasilna atuh pinta ke Allah. Kalau bisa hasilnya dulu keun we gawe nama. Belakangan enggak apa-apa. Ya.
Ibu nggak apa-apa surga dulu, sholatnya nanti gitu. Asal menang ya, mendaik gitulah. Tapi asal terpantas, oke sih surga dulu sholat. Pandiri beramal belakangan. Jadi ibu sekalian, kita di Jumat pagi ini mintalah sama Allah selalu disertakan apa yang kita mau minta dengan penyertaan kebaikan. Karena ternyata ibu, api dengan panas itu benda dan sifat, bukan satu kesatuan. Sesuatu yang kapan-kapan bisa berpisah. Karena ternyata panas itu bisa didapat bukan hanya dari api. Ibu ke rumah masalah ini asa geus panas. Ngebol tuh. Murudul ya baru dia tak. Ya, dia nggak mau dasar. Ya, ternyata panas itu sifat, bisa muncul di mana saja, bisa didapat dari apa saja, tidak absolutely milik api. Makanya kalau cerita sukses bukan absolutely milik penguasa, rakyat pun bisa sukses, maka nggak usah sombong jadi penguasa. Ya, dan nggak usah kecil hati jadi rakyat biasa. Yang bisa sukses itu bukan orang-orang kaya, makanya nggak usah kecil hati jadi orang miskin, jadi orang yang terbatas. Itulah bukti keadilan Allah memberikan kehidupan kepada umat manusia. Maka setelah ini harus lebih bahagia dalam posisi apapun. Hanya syukur terus kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa Ibu untuk bangsa kita ke depan. Ini Februari sudah semakin dekat, 14 Februari. Mudah-mudahan yang terbaik, yang nomor satu, yang disatukan Allah. Itu yang Amin. satu. Ya kan menang nomor seberapa? Satu. Karena Allah satu itu. Dah Allah meresepkan sabaraha. Insyaallah mudah-mudahan umat bisa bersatu untuk kesatuan bangsa yang Amin. mudah-mudahan lah ya. Saya mau oyong ningali Indonesia bukan cuma makmur. Indonesia mah sudah makmur itu. Butuh berkah. Dan berkah itu hanya didapat oleh orang-orang yang tidak intiman kepada jabatannya. Yang intiman kepada jabatan teh loba ngabohong. Loba proyek itu benar tapi hasilnya juga benar kemana itu kan nggak jelas. Akhirnya rakyat luar biasa. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk bangsa ini ke depan, mudah-mudahan Allah tempatkan orang yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bangsa ini insyaallah lebih maslahat di dunia akhirat. Jadi yang kedua, kita berdoa untuk umat Islam yang ada di Palestina dan Israel. Di Israel itu ada 30% umat Islam. Ya, jadi bukan hanya di apa namanya. Saya mah tidak terlalu berurusan dan saya bukan apa-apa ya dengan negaranya. Saya hanya berurusan kepada Allah meminta saudara kita yang seiman dan seislam. Ternyata di Israel juga ada 30% umat Islam. Dan di Palestina pasti kurang lebih sekitar 70%, 80% umat Islam. Sisanya juga ada Nasrani, ada Katolik, ada Protestan. Itu juga ada di apa namanya. Maka di itu Ibu Nasrani itu janggotan. Dan emang loban janggotannya di itu ya. Ya pakaiannya juga berjubah. Bisa ketipu-tipu juga kan? Ya makanya nanti mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka dan umat-umat Islam di sana diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga anak-anak kita yang terus bekerja setiap hari bersekolah. Ya, itu pekerjaan anak-anak kita kan sekolah ya. Mudah-mudahan mereka dalam menempuh ilmunya disertakan suksesnya. Disertakan keberuntungan dan keberhasilan. Allahumma rabbana yassir lana umurana fi umuri dunya wal akhirah. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi innaka antal khairul fatihin. Allahumma rabbana arzuqna baina qaumina bil haqqi innaka antal khairur raziqin. Allahumma rabbana ansurna baina qaumina bil haqqi innaka antal khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aturkan ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ustaz dan saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
untuk kajian di Jumat depan biasa kita laksanakan setiap hari